Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mariama dari Prodi PGMI semester 4 dengan NIM 2020 0610 024. Dan di sini saya akan memaparkan tugas kuliah dari mata kuliah Teknologi dan Media yang diampu oleh ibunda kita, yakni Bunda Else Purwandasari MPD. Dan di sini kita akan membahas tentang penilaian pembelajaran IPA. Yang pertama, pengertian nilai aspek IPA kognitif. Penilaian merupakan bagian integral. Jadi integral itu bisa jadi disebut sebagai bahasa kata lain memperluas pendekatan atau yang memperluas Riemann, dalam kata lain real, seperti itu. Jadi penilaian merupakan bagian integral. Penilaian itu merupakan hasil nyata dari sebuah proses informasi melalui berbagai teknik penilaian dan membuat keputusan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Jadi untuk menentukan penilaian aspek kognitif ini butuh hasil yang nyata atau butuh penelitian langsung. Jadi tidak bisa melalui rekayasa. Ini merupakan penilaian-penilaian yang ditentukan oleh rumus-rumusnya tersendiri atau metode-metode tersendiri untuk membuktikan bahwa keaslian aspek dari kognitif ini. Ketiga, itu ada penyusunan kisi-kisi penilaian aspek psikomotorik. Pendidikan yang merancang penilaian aspek psikomotorik dapat dilakukan secara tertulis selama 1 semester hingga dapat diketahui oleh rancangan penilaian aspek psikomotorik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencermati silabus pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian berdasarkan silabus. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang dibuat. Kisi-kisi sebagai acuan bagi pendidik hingga menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitan relatif sama. Berikut ini contoh kisi-kisi ranah psikomotorik sebagai berikut. Contoh kisi-kisi penilaian ada jenis sekolah, tema, subtema. Jenis sekolah dasar, subtema adalah 8 daerah tempat tinggalku, 1 lingkungan tempat tinggalku. Jenis tagihan, ulangan harian, soal atau waktu 1-30 menit. Kompetensi inti KI menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak kepada mulia. Jadi kesimpulannya adalah untuk bab 6 ini, yang pertama kita melakukan penelitian tentang pembelajaran aspek kognitif. Kognitif ini adalah tentang penelitian bagaimana cara mencari informasi atau mencari informasi itu dengan nilai, ya, dengan adanya nilai. Informasi itu dibentuk dengan adanya kisi-kisi, dan kisi-kisi itu dicari atau ditelaah melalui jalan penelitian. Yang pertama itu melalui aspek kognitif, yaitu bagaimana kita mencari nilai melalui pemahaman anak, pengingatan anak, dan sejauh mana anak itu dapat mengerti apa yang kita ucapkan atau dapat menyimak betul-betul apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan yang kedua itu setelah kita mengetahui memberikan nilai anak melalui kognitif, kita telah memberikan nilai-nilai kita untuk meningkatkan grade anak. Yang kedua, kita akan melakukan penelaahan informasi melalui keafektifan. Di dalam konteks kognitif, jadi kita masuk nomor 3, yaitu penyusunan kisi-kisi penilaian aspek kognitif. Kisi-kisi atau table of specification merupakan deskripsi kompetisi yang akan diujikan. Adapun tujuan penyusunan kisi-kisi untuk menentukan ruang lingkup atau petunjuk
dalam menulis soal. Jadi untuk sebuah kisi-kisi ini ditujukan untuk menulis sebuah soal yang akan diberikan kepada anak-anak. Dan contoh format kisi-kisi penulisan soal adalah yang pertama itu ada jenis sekolah, jumlah sekolah, bentuk soal tes, ada lagi yang namanya kurikulum, penyusun satu, dan alokasi waktu. Adapun tabel di sini yang berisi kompetisi inti, kompetisi dasar, kelas, semester, materi pokok, indikator soal, dan nomor soal. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan B, yaitu evaluasi pembelajaran IPA aspek afektif. Kalau di sini kita tadi sekarang masuk ke dalam kedua. Kalau tadi adalah pengertian dari aspek efektif, sekarang bentuk-bentuk instrumen penilaian efektif. Jadi adapun bentuk-bentuk penilaian aspek efektif terdiri dari penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Bentuk-bentuk instrumen penilaian aspek efektif antara lain. Yang pertama adalah A, pedoman observasi atau jurnal harian. Jadi jika yang saya sebut itu tadi merupakan sebuah efektif kesadaran sebuah anak itu tidak dinilai melalui kertas lagi, namun dapat dinilai langsung dari keseharian. Namun jika di sekolah atau di madrasah itu kita akan mengobservasi atau meneliti, dan itu akan dijadikan nilai dalam bentuk tulisan seperti itu. Kalau untuk keseharian itu mungkin kita dapat memuji, membanggakan anak seperti itu. Namun kalau di dalam madrasah itu perlu diberikan nilai bahwa anak ini sudah mempunyai jenjang peningkatan seperti itu. Jika dalam lingkungan masyarakat, keseharian tidak perlu untuk menuliskan nilai. Namun jika untuk madrasah itu sangat diperlukan sekali untuk melihat peningkatan nilai anak dalam jenjang ke jenjang dalam tahun per tahun seperti itu. Seperti di sini ada tabel ya. Pendidik dapat memilih bentuk pedoman observasi sesuai kebutuhan dan dapat mengembangkannya agar tampak sederhana dan praktis. Berikut ditampilkan contoh untuk pedoman observasi. Jadi nilai untuk tabel ini hanya untuk pedoman sebagaimana peningkatan nilai anak keseharian untuk meningkatkan grade anak. Jadi setiap hari itu ada peningkatan nilainya seberapa seperti itu. Nah, seperti di sini ada tertera, ada nomor ya, ada tanggal berapa anak itu melakukan sebuah kebaikan, terus namanya siapa, catatan perilaku, seperti apakah perilaku yang baik yang dilakukannya, terus tindak lanjutnya seperti apa. Seperti itu. Jadi terus yang kedua, di sini ada nomor, tanggal, nama, disiplin, jalan, predikat. Jadi di sini ada nomor, ada tanggal, ada nama, terus disiplin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu masih sama atau menurun seperti itu, atau meningkat. Nah, dan di sini jumlahnya berapa? Jumlah dari penilaian keseharian dan predikat. Kita dapat menuliskan nilai tersebut di sini sesuai dengan kriteria anak, agar anak lebih bersemangat lagi untuk melakukan suatu hal kebaikan di setiap harinya seperti itu. Jadi nilai dalam tabel ini untuk memberi semangat dan untuk melihat grade anak itu turun atau meningkat seperti itu. Dan ketiga ini ada angket Sukurior, skala sikap, penilaian diri dan penilaian antar teman contoh sikap peserta didik itu ada nama, kelas, semester berapa seperti itu. Dan banyak sekali di sini contoh-contoh yang tidak dapat saya terangkan satu persatu karena waktunya singkat. Di sini ada penyusunan kisi-kisi penilaian aspek efektif, penyusunan kisi-kisi evaluasi pembelajaran
aspek efektif dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu 1. Menganalisis aspek efektif yang direncanakan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menuliskan indikator-indikator dari masing-masing aspek efektif yang direncanakan. Yang ketiga adalah C. Setelah kita melalui kognitif, yaitu memberikan pemahaman dalam. Dan yang kedua itu bagaimana cara merealisasikan, bagaimana cara anak merealisasikan sebuah pemahaman yang telah dia dapatkan. Itu namanya afektif ya. Kalau yang tadi kita membahas tentang kognitif sebuah pemahaman, yang kedua kita membahas tentang keafektifan atau efektif tidakkah sebuah pemahaman dalam kehidupan. Terus yang ketiga kita akan mempelajari evaluasi pembelajaran aspek psikomotorik. Baiklah, yang pertama pengertian penilaian aspek psikomotorik. Kata psikomotorik berhubungan dengan kata motor. Nah, motor sensori, motor atau perseptual motor. Hal ini terkait erat dengan kerja otot hingga menyebabkan geraknya tubuh dan bagi-bagiannya. Nah, di sini jadi psikomotorik ini adalah kemampuan fisik atau sebuah kemampuan dalam keaktifan seorang anak. Penilaian hasil belajar melalui keterampilan manipulasi dengan menekankan reaksi-reaksi fisik dan keterampilan tangan. Jadi kalau kalau di kognitif itu pemahaman, terus tentang afektif itu merealisasikan, dan sekarang itu masuk ke dalam psikomotorik. Jadi psikomotorik itu untuk anak yang hiperaktif ya, yang dia kayak hobinya main olahraga, main bola, seperti itu. Jadi yang menggunakan tenaga, yang namanya aja motor ya, yang menggunakan sebuah tekanan untuk mengeluarkan energi agar dapat dinilai seberapa besar energi tersebut. Hasil belajar psikomotorik dibagi menjadi 3, yaitu specific responding, motor cleaning, Ruckle using. Pada tingkat spesifik responding, peserta didik mampu merespon hal-hal yang sifatnya fisik yang dapat didengar, dilihat, atau diraba. Jadi untuk anak-anak yang kemampuannya itu kuat dalam hal spesifik responding, dia akan merespon apa yang didengar, apa yang dilihat, atau yang diraba. Jadi jika dia melihat sesuatu, misalnya temennya jatuh tuh, dia lihat, terus dia langsung merespon seperti itu. Itu tipe anak-anak yang peduli ya. Jadi langsung merespon anak itu atau menolong seperti itu. Atau melakukan keterampilan yang sifatnya tunggal, misalnya memegang raket, memegang bat untuk tenis meja. Nah, ini untuk anak yang hiperaktif tentunya, yang suka dalam hal-hal abstrak, yang ketika terjadi langsung terjadi reaksi. Seperti kayak raket itu kan ketika ada bola, kita langsung memberikan respon kepada bola seperti apa agar tidak jatuh. Seperti kalau ada teman yang jatuh atau butuh pertolongan, pasti anak itu respon seperti itu. Dan di sini penilaian informasi pada guru tentang siswa terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi apapun yang diinformasikan oleh guru, meskipun itu kata tunjuk atau sebuah pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas, seperti pendekatan pada masyarakat seperti itu merupakan keterkaitan pembelajaran bagi siswa, karena siswa didik itu khususnya untuk SD itu pada masa-masa dasar dan berkembang. Jadi segala sesuatu hal yang diketahui itu merupakan keterkaitan dalam sebuah pembelajaran. Nah, dan di sini kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental. Ya, ranah kognitif adalah sebuah pandangan yang mencakup ke dalam sebuah
mental ya. Mental itu seperti sebuah pola pikir atau ranah pandangan kita yang dapat ditujukan melalui otak, seperti melalui pemahaman, mengingat, mengaplikasikan, menganalisis, dan mengevaluasi. Itu kan semuanya menggunakan pengetahuan atau menggunakan ranah-ranah kognitif yang diaplikasikan melalui otak, seperti pengingatan. Pengingatan kita mengaplikasikannya dengan memberikannya hafalan, lalu minggu depan kita minta untuk menyetorkan hafalan itu. Dan kita lihat, kita cari informasi apakah anak ini sudah bisa mengingat atau belum. Dan yang kedua, pemahaman itu seperti apa beliau memahami atau anak itu memahami apa yang telah kita berikan. Seperti pemahaman itu seperti kita memberikan tentang bahwasanya Allah itu Maha Esa, seperti itu. Jadi apakah bisa anak memahami atau mengaplikasikan dalam dunia kesehariannya bahwa Allah itu Maha Esa dengan mengucap segala puji syukur milik Allah dengan cara bersyukur? Itu merupakan petunjuk bahwa anak itu sudah bisa memahami bahasa kita, bahwasanya hanya Allah yang Maha Esa. Jadi anak tidak akan sombong dan sebagainya. Ada lagi tentang mengaplikasikan. Jadi seperti apa yang telah kita praktekkan, kita memberikan praktek sholat, apakah anak sudah bisa mengaplikasikan sholat di setiap hari? Nah, itu merupakan informasi yang ketiga. Itu ada penyusunan kisi-kisi penilaian aspek psikomotorik. Pendidikan yang merancang penilaian aspek psikomotorik dapat dilakukan secara tertulis selama 1 semester hingga dapat diketahui oleh rancangan penilaian aspek psikomotorik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencermati silabus pada kurikulum yang berlaku. Yang kedua, menyusun kisi-kisi penilaian berdasarkan silabus. Kisi-kisi merupakan matriks yang berisi spesifikasi soal-soal yang dibuat. Kisi-kisi sebagai acuan bagi pendidik hingga menghasilkan soal yang isi dan tingkat kesulitan relatif sama. Berikut ini contoh kisi-kisi ranah psikomotorik sebagai berikut. Contoh kisi-kisi penilaian ada jenis sekolah, tema, subtema. Jenis sekolah dasar, subtema adalah 8 daerah tempat tinggalku, 1 lingkungan tempat tinggalku. Jenis tagihan, ulangan harian, soal atau waktu 1-30 menit. Kompetensi inti KI menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak kepada mulia. Jadi kesimpulannya adalah untuk bab 6 ini, yang pertama kita melakukan penelitian tentang pembelajaran aspek kognitif. Kognitif ini adalah tentang penelitian bagaimana cara mencari informasi atau mencari informasi itu dengan nilai ya. Dengan adanya nilai, informasi itu dibentuk dengan adanya kisi-kisi, dan kisi-kisi itu dicari atau ditelaah melalui jalan penelitian. Yang pertama itu melalui aspek kognitif, yaitu bagaimana kita mencari nilai melalui pemahaman anak, pengingatan anak, dan sejauh mana anak itu dapat mengerti apa yang kita ucapkan atau dapat menyimak betul-betul apa yang kita sampaikan kepadanya. Dan yang kedua itu setelah kita mengetahui memberikan nilai anak melalui kognitif, kita telah memberikan nilai-nilai kita untuk meningkatkan grade anak. Yang kedua, kita akan melakukan penelaahan informasi melalui keafektifan. Jadi setelah mereka mempunyai pemahaman, adakah keafektifan
pemahaman tersebut dalam kehidupan anak sehari-hari seperti yang telah saya paparkan tadi. Dan di sini pun ada bentuk-bentuk penilaian-penilaian sendiri. Jadi setelah kita melakukan kognitif, pemahaman, kita akan melakukan penilaian-penilaian, dan yang kedua juga kita akan melakukan tindakan keefektifan dengan mencari nilai anak dalam tingkatan-tingkatan keefektifan itu. Dan yang ketiga itu yang terakhir adalah psikomotorik. Psikomotorik di sini adalah tentang pemahaman seperti apa anak itu dapat menggerakkan otot atau tingkah keaktifannya itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah dia mempunyai pemahaman, dia merealisasikan sebuah pemahamannya dan bagaimana cara dia untuk mengembangkan atau menyebarluaskan kemampuannya itu dengan psikomotorik. Misalnya yang pertama kognitifnya, dia paham bagaimana cara berolahraga. Paham dulu tuh bahwa olahraga itu sehat ya, terus caranya dia tahu, terus dia bisa melakukan olahraga itu secara efektif dalam kesehariannya. Dia terus berolahraga tanpa disuruh, tanpa diminta, dalam kemasyarakatan dia, dalam rumah dia berolahraga, jam sekolah dia berolahraga. Dan ketika psikomotorik itu berlaku juga, maka dia akan meningkatkan gritnya. Setelah pengetahuan dan kebiasaannya dilakukan, maka psikomotoriknya akan membantu dia untuk naik seperti itu ya, meningkatkan grit. Jadi tentunya di situ ada nilai juga. Setelah dia paham, pertamanya anak itu paham dulu, terus dia biasa melakukan olahraga, setelah itu dia malah jadi bintang olahraga. Dan semua itu dilakukan atas pencapaian dan penilaian, tanpa adanya penilaian dari madrasah, tanpa adanya pengukuran grade-grade tertentu. Kita tidak bisa memastikan bahwa anak tersebut mempunyai kemampuan unggul atau tidak. Jadi penting sekali untuk kita melakukan penelitian melalui informasi seperti yang telah kita pelajari, bahwasanya informasi-informasi itu sangat penting sekali untuk meningkatkan grade anak seperti itu. Terima kasih. Di awal tadi kita telah belajar mengenai informasi kognitif atau sebagaimana pemahaman anak, pengingatan atau pengetahuannya tentang apa yang telah kita berikan kepada anak seperti itu. Dan sekarang adakah realisasinya ke dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya nih, kita telah memberikan doktrin sebelumnya. Pada nilai kognitif, kita telah memberikan pemahaman kepada anak bahwasanya muslim itu diwajibkan untuk sholat waktu. Kita ajarkan praktik sholat. Dan sekarang pertanyaannya adalah, efektifkah sebuah pemahaman itu terhadap seorang anak seperti itu? Nah, jadi setelah ada kognitif, sangat keterkaitan sekali kepada afektif. Jadi percuma saja jika hanya mengetahui, memahami, kita hanya mulai mempunyai nilai-nilai kognitif, namun kita tidak dapat memberikan penerapan yang efektif atau menerapkan kesadaran pada anak seperti itu. Seharusnya setelah ada pemahaman, setelah ada pengetahuan, atau ada ilmu, ada bekal ya, kita dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, timbulkah kita di sini mencari informasi, adakah anak itu mempunyai keaktif atau keefektifan dalam kehidupannya? Misalnya seperti di sini, aspek afektif pada dasarnya berkaitan dengan sifat bertahap suatu objek yang terdiri atas 4 jenjang kemampuan. Bloom dalam Arifin 2009. Bloom ini nama orang. Dalam Arifin 2009 dalam bukunya yaitu kemampuan menerima dan memperhatikan, kemampuan menanggapi dan menjawab, bertanya dan menjawab secara sukarela, membaca tanpa ditugaskan. Jadi di sini mungkin kita pertama tadi sudah memberikan penerapan pemahaman bahwa jika kita ingin pintar harus belajar, harus memperhatikan. Maka di sini keafektifannya adalah anak akan mendorong dirinya untuk selalu bertanya, untuk selalu tahu, membaca tanpa disuruh, karena di dalam dirinya sudah ada doktrin
doktrin bahwasanya kita itu jika ingin pintar membaca, maka efektif sekali untuk keefektifan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa disuruh dia membaca seperti itu. Jadi setelah kita memberikan doktrin kognitif, sholat misalnya seperti itu, bahwa sholat bisa mengantarkan kita kepada surga, maka keefektifannya adalah anak bisa melaksanakan tugas dengan sukarela atau tanpa disuruh-suruh, di dalam kurung itu dalam kesadarannya seperti itu. Jadi anak akan menimbulkan sifat-sifat suatu kesadaran, itulah yang disebut dengan efektif. Maka dari situ keberhasilan seorang pendidik itu ketika dapat mendoktrin seorang anak, dapat dipahami oleh anak perkataannya, dapat dimengerti oleh anak perkataannya, dapat diingat oleh anak perkataannya, dapat dicontoh perbuatannya, dan efektif. Efektif ini yang paling penting, nilai yang paling penting dalam puncak pendidikan, karena suatu pemahaman, suatu materi itu dapat direalisasikan dengan adanya kesadaran tanpa disuruh seperti itu. Jadi baik sekali ya jika anak-anak yang sudah kita doktrin, yang sudah kita ajarkan itu ternyata dapat melakukan suatu hal yang dengan kesadaran sendiri, itu jadi sangat luar biasa. Jadi keberhasilan seorang guru itu ketika seorang anak dapat memahami perkataan dan merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara valid seperti itu.